Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya akan membacakan mengenai keadaan neraka sebagai tempat penyiksaan. 1. Jembatan yang membentang di atas neraka. Di atas neraka yang apinya berkobar dan menjilat-jilat itu terdapat jembatan yang melintas menuju ke surga. Bagi mereka yang dapat melintasi jembatan itu dengan selamat, maka sampailah mereka ke dalam surga. Sedangkan bagi mereka yang tak dapat melintasi dan melewatinya dengan selamat, maka akan terjatuh dan masuk ke dalam neraka. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa jembatan yang melintas di atas neraka itu lebih kecil daripada rambut yang bertubuh dan lebih tajam daripada ketajaman para pedang. Bagaimana riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri berikut ini? Bahwa ala siswa adamu bila syahrati wa ahad yang artinya telah sampai kabar kepadaku bahwa jembatan di akhirat itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dari kejelasan itu menggambarkan bahwa jembatan itu memiliki tingkat kesulitan dan risiko yang sangat tinggi bagi orang yang melintasi di atasnya. Namun demikian, semua manusia pasti akan melintasinya untuk dapat menuju ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Kegelapan, ketajaman dan kemiskinan jembatan itu serta sambaran-sambaran angin sangat memberatkan dan menegangkan. Jika orang yang melintasi jembatan itu terjerat oleh sambaran api, maka ia menjadi hangus terbakar dan terpelaku ke dalam neraka. Namun demikian, bagi orang yang beriman dan bertakwa serta banyak melakukan amal saleh, maka ia akan dapat melintasinya dengan selamat tanpa sedikit pun mengalami halangan dan kesulitan. Di atas jembatan, ya, bawahnya neraka, lebih tajam daripada pedang, ngeri bawahnya. Itu semua manusia termasuk Nabi akan lewat itu. Dulu ada sahabat yang bertanya, termasuk saya, semua termasuk saya. Tapi bagi orang yang beriman, apalagi Nabi, dia lewatnya bes cepat banget. Karena kayak dewe, mudah-mudahan lancar. Ada yang nanti ada yang lewat, ada yang seperti angin, seperti kilat, ada yang merangkak, ada yang seperti naik kuda cepat dan sebagainya. Nanti akan diterangkan. Terus hingga ia dapat sampai ke surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dapat dipastikan ia tidak akan selamat melintasi jembatan itu, sehingga ia jatuh ke dalam neraka dan terdampar ke dalam dalam. Orang-orang yang melintasi jembatan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tentu hal itu sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa bagi orang yang tidak melintasi jembatan itu dengan cepat bagaikan kilat, ada yang kecepatan bagikan kilat. Terus ada yang kecepatan yang seperti kecepatan angin yang berhembus. Rasa tergantung dari amal kita di dunia ini. Terus ada yang seperti burung terbang. Burung terbang. Banget. Terus dan ada pula yang secepat udara terbang. Kuda. Banget banget. Terus mengenai perbedaan kecepatan golongan manusia yang melintasi jembatan itu, Imam Wahab menyatakan, pertama, golongan yang memiliki kecepatan seperti kilat yang menyambar
Kedua, golongan yang memiliki kecepatan seperti angin yang berhembus dengan kencang. Ketiga, golongan yang melintasinya bagaikan burung terbang yang cepat. Keempat, golongan yang melintasinya seperti lari yang tidak berjalan yang amat cepat. Kelima, golongan yang berkecepatan seperti kecepatan larinya orang laki-laki lari yang kuat dan perkasa. Keenam, golongan yang berkecepatan seperti larinya yang ternak. Ketujuh, golongan yang melewatinya dengan kecepatan berlari selama sehari semalam. Enggak, sehari semalam melayu. Orang cekul. Ya. Di samping itu ada juga yang melintasi jembatan itu selama 1 bulan. Wah, sulit banget. Terima kasih apa? Terus Sebagian lagi ada yang memakan waktu sampai 1 tahun. 1 bulan di akhirat, 1 tahun di akhirat beda dengan di dunia. Kan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Terus 2 dan 3 tahun. Bahkan ada yang sampai memakan waktu selama 25 tahun dari pembunuhan tahun ini. Menurut keterangan kitab Kontrol Gois, bahwa orang-orang yang melintasi jembatan itu dapat diklasifikasikan menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama, mereka yang melewatinya dengan selamat, secepat dan sesingkat kehidupan kata. Kedua, mereka yang melewatinya seperti kecepatan kilat. Ketiga, mereka yang melintasinya seperti burung terbang. Keempat, mereka yang melewatinya seperti kecepatan unta. Kelima, mereka yang melewatinya dengan kecepatan berlari. Keenam, mereka yang melewatinya dengan perjalanan biasa. Ketujuh, dan mereka yang melewatinya dengan merangkak. Abdul Rahman bin Auf pernah dikatakan oleh Aisyah, saya pernah mendengar bahwa dari Rasulullah, Abdul Rahman bin Auf akan melewati jembatan Siratal Mustaqim merangkak. Dia sudah kaget seperti itu, kemudian menyedekahkan onta beserta isinya, bebannya, kalau tidak salah 400 atau berapa saya. Ini saya beri tebusan saya selama di dunia, semoga nanti saya tidak merangkak lagi, tidak menemui merangkak di jembatan Siratal. Itu Abdul Rahman bin Auf, seorang yang terkenal apa? Kaya raya, sugih ya. Ada sudah dinamakan, diperkirakan oleh Rasulullah akan melewati jembatan Siratal merangkak. Dan untuk menebus itu supaya tidak merangkak, beliau menyedekahkan onta berserta isi dagangannya banyak sekali. Terus poin yang kedua, yaitu pintu-pintu neraka. Pintu-pintu calon. Para penghuni neraka masuk ke dalam neraka melalui pintu-pintu neraka yang telah dipersiapkan untuk mereka. Al-Quran menjelaskan bahwa neraka itu mempunyai pintu masuk dari para penghuni neraka. Pintu neraka itu ada 7. Dan setiap pintu telah ditetapkan untuk dilalui golongan-golongan tertentu dari penduduk neraka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah SWT berikut ini. Wa inna jahannama mawqi'un ajmain la ilaha samawati yang artinya dan sesungguhnya jahanam itu adalah tempat yang telah
saya ajarkan kepada mereka. Pintu setan semuanya. Jalan itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditata untuk golongan yang tertentu dari neraka. Quran Surat Al-Hijr